Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semuanya hari ini kita belajar fisika material dengan materi material komposit. Saya berharap kita dapat mengerti semua materi-materi dari fisika material. Oke. Saya akan share fisika PPT mengenai material komposit. Oke. Dapat dilihat seperti biasa, kalian harus absen di e-learning, kemudian pretest. Sudah saya sediakan juga buku yang ada yang kalian upload, PPT, beberapa video, dan ini adalah hasil video Zoom meeting saya. Oke. Jangan lupa post-test, setelah post-test, kalian juga mengerjakan tugas mingguan 5 hari. Tujuannya adalah baik untuk mendukung fasilitas proses belajar dan mengajar, agar saya yakin kalian kalau saya tanya satu-satu, pasti tidak ada yang sulit bisa menjawab, dan pasti bingung. Jadi tujuannya adalah bukan menyusahkan mahasiswa, tapi memudahkan mahasiswa memahami pemahamannya sendiri. Tujuan pembelajaran kita, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik material komposit dan klasifikasi material komposit. Yang pertama, pasti menjelaskan pengertian komposit. Yang kedua, menjelaskan pengertian dari menjelaskan karakteristik umum komposit, menjelaskan bagian-bagian utama komposit, menjelaskan klasifikasi komposit, menjelaskan kelebihan dan kekurangan komposit. Oke, baik. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat tercapai dan dapat dimudahkan pemahamannya. Oke, selanjutnya. Oke, saya selalu bilang, ketika kamu belajar, pengetahuan tidak ada yang sia-sia. Ketika kamu belajar siang dan malam, pagi, tidak ada yang sia-sia untuk belajar fisika. Karena fisika adalah bagian dari agama, agama pun berkembang dengan keyakinan bagian dari pengetahuan. Oke. Material komposit sering disebut sebagai komposit yang merupakan material alami atau hasil rekayasa yang terbuat dari dua atau lebih material penyusun atau konstituen dengan sifat fisik maupun kimia yang sangat berbeda. Yang di dalam struktur komposit akhir, masing-masing penyusun tetap terpisah dan dapat dibedakan dengan skala makroskopis maupun mikroskopis. Sehingga dapat dibilang kalau material komposit disebut adalah material alami atau hasil rekayasa, penyusun yang konstituen. Selanjutnya, karakteristik bahan komposit. Material yang menjadi penyusun komposit, karakteristik komposit ditentukan berdasarkan karakteristik material penyusun menurut rule of mixture, sehingga akan berbanding secara profesional. Kedua, bentuk dan penyusun struktural dari penyusun bentuk dan cara penyusunan komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit itu sendiri. Ketiga, interaksi antar penyusun. Bila terjadi interaksi antar penyusun akan meningkatkan sifat dari komposit itu sendiri. Nah, komposit ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, matriks. Matriks berfungsi perekat, pengikat atau pelindung pilar pengisi dan kerusakan eksternal. Matriks yang umum digunakan antara lain karbon, gelas, kevlar, dan lain sebagainya. Kedua, filler berfungsi sebagai penguat dari matriks. Filler ini umum digunakan antara karbon, gelas, aramid, kevlar. Nah, kalau gelas itu biasanya seperti kaca. Oke, selanjutnya klasifikasi material komposit.
Berdasarkan matriks, komposit dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama komposit matrik logam yang disingkat KML. Logam sebagai matriks. Komposit matriks logam merupakan komposit yang menggunakan logam sebagai matriks atau resinya. Komposit jenis ini banyak digunakan dalam industri otomotif, misal material ALSIC, AL2O3 yang digunakan membuat piston mobil. Pasti kalian bisa paham apa itu piston. Oke, baik. Selanjutnya, 2. Komposit material polimer. Polimer sebagai matriks. Komposit matriks polimer merupakan komposit yang menggunakan polimer sebagai matriks atau resinya. Komposit jenis ini yang paling sering kita jumpai di sekitar kita saat ini. Penggunaannya pun sudah meluas dari pembuatan berbagai macam plastik, misalnya plastik termoset, termoplastik, serta sampai pembuatan bahan dasar tekstil semacam nilon. Ketiga, komposit matriks keramik, KMK. Keramik sebagai matriks. Nah, di sini nih, suatu komposit itu bisa dalam polimer. Nah, komposit juga sebagai material keramik. Dan ini adalah komposisi kita bahan. Makanya, komposit matrik keramik merupakan komposit yang menggunakan keramik sebagai matriks atau resinya. Komposit jenis ini banyak digunakan dalam industri elektronik sebagai dasar pembuatan PCB. Itu, oke. Selanjutnya, klasifikasi material komposit. Ada 3 macam, particulate composite material atau komposit partikel. Nah, merupakan jenis komposit yang menggunakan partikel atau butiran sebagai filler pengisi. Nah, partikel ini berupa logam atau non-logam yang digunakan sebagai filler. Nah, filler di sini adalah penyaring. Oke, selanjutnya 2. Fibrous composite materials, komposit serat. Nah, dari 2 komponen ini akan menyusun yaitu matrik dan serat yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, ketiga, struktural composite material, komposit berlapis, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 material berbeda yang direkatkan bersama-sama. Nah, proses pelapisan dilakukan dengan mengkomunikasikan aspek terbaik dari masing-masing lapisan untuk memperoleh bahan yang berguna. Oke, nah biasanya setiap bahan-bahan yang digunakan memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, bisa kalian baca apa kelebihannya dan kekurangan dari bahan komposit, material komposit. Yang pertama, kalau material komposit itu kelebihannya massa jenisnya rendah, ringan, nah lebih kuat dan lebih ringan. Perbandingannya kekuatan dan beratnya menguntungkan. Lebih kuat stick, ulet, tok, dan tidak getas. 5. Koefisien pemuaiannya rendah. 6. Tahan terhadap cuaca. 7. Tahan korosi dan mudah diproses. Kekurangannya tidak tahan dengan beban shock atau crash yang dibandingkan dengan metal. Kurang elastis, lebih sulit dibentuk secara plastis. Nah, bahan komposit ini banyak digunakan untuk struktur bangunan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya, nah ini penguatnya komposit, ada particulate, fiber, dibagi struktur. Nah, partikulatnya ada large particle, ada diffusion strength, terus di fibernya ada continuous, discontinuous, dan discontinuous pun dibagi menjadi random dan strukturnya laminated sandwich panel. Nah, bentuknya yang A itu bentuknya partikel, secara acak-acak ya, kayak gas gitu, sedangkan fiber itu kayak zat padat itu, tersusun rapi bentuknya. Sedangkan di sininya adalah material A, material B, material B, yang bentuknya struktur. Oke. Nah, ini contoh soal serta pembahasan mengenai material komposit. Nah, ini biasanya digunakan oleh fisika material dan fisika teknik sipil mengenai pembahasan material komposit. Ada moment ultimate,
MU, penampang komposit penuh yang menggunakan WF, biasanya kita gaya ya kalau di fisika, dalam 450, 209 kali 14. Bacanya 52, FY-nya 360 MPa, itu adalah Pascal, dan tulangan pelat betonnya adalah 10D, 10 di sepanjang lebar efektif pelat, BEF, beton, VR-nya adalah 400 V. Nah, tebal plat beton adalah 60 nm yang dicor di atas kompodet dengan WR 170 mm dan HR 50 mm dan T 1 mm. Selimut beton 2 m. Nah, penampang kompak ini diberi pengaku lateral yang secukupnya. Nah, ini bisa nih kita Jawa menggunakan rumus-rumus. Nah, biasanya pelajaran ini dipelajari di teknik sipil bahan bangunan. Gak apa-apa, kita hanya mengetahui, oke. Kita akan mempelajari, nah, menentukan lokasi gaya tarik pada balok baja. Nah, rumusnya sederhana adalah T kali N kali A VR. Kita masukkan 10 dikali 78,57 dikali 400 sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 5N. CS, AS kali EV. 9.680 dikali 360, maka dapatnya 3,485 kali 10 pangkat 6N. Karena T-nya itu lebih kecil dari CS, maka garis netralnya jauh di profil baja. Sehingga TS-nya CS min T dibagi 2. Oke, kita kurang nih di atas di bawah, kita bagi 2. Dapatlah 1,585 dikali 10 pangkat 6. Oke, untuk gaya pada sayap, kan ada sayap sama badan nih dalam beton balok. Makanya TF, BF kali FY. Oke, kita kali tuh 200 kali 14 kali 360. Dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, gaya pada badan TW. TS min TF. Nah, TS min TF nih kita dapat TS dan di TF. Ini adalah tegangan ya. Tegangan di S-nya, tegangan di F-nya di sayapnya kita kurang. Dapatlah 5,77 10 pangkat 5. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan dengan percepatannya. TW min FY. 5,77 10 pangkat 5. TW ini adalah gaya pada badan, ya. TW ini gaya pada badan, sedangkan EV ini adalah yang 9.360 yang tadi ditanya di awal. Dapatlah 1,178,1 mm. Nah, ada perhitungan titik berat gaya pada tarik. Pada saat kamu semester 1 di fisika dasar, kamu udah mempelajari titik berat. Nah, tinggal kita masukin di titik beratnya. Sebenarnya sih nggak kita pelajari paham-paham banget, tapi kita harus mengetahui aja minimal. Nah, kita masukin TF, setengah TF, TW, TF, plus setengah kali AW, plus TF, plus TW. Kita masukkan, kita hitung-hitung sampai selesai, dapatlah 42 mm dari sisi atas profil baja. Oke, D1 HT TB min S setengah AD. Kita masukin kan, HR-nya tadi 50, 60, 85. D3-nya D min TF min AW dibagi 2. 450 dikurang 14 kurang 178,1 dibagi 2. Maka dapatlah 128,95 mm. Oke, kesimpulannya dari pengertian material komposit. Material komposit itu sering disebut sebagai komposit yang merupakan material alami atau hasil rekayasa yang terbuat dari 2 atau lebih material penyusun konstituen dengan sifat fisik maupun kimia yang berbeda. Dan yang di dalam struktur komposit akhir masing-masing komposit tetap terpisah dan dapat dibedakan dengan skala makroskopis dan mikroskopis. Nah, bahan utamanya dibagi 2, matriks dan pilar. Dan pengertiannya sudah saya jelaskan di awal tadi. Klasifikasi material komposit itu ada matrik logam, matrik polimer, dan komposit matrik keramik. Dan ini adalah kombinasi nih antara dua bahan ketika disatukan. Oke, sekian dan terima kasih. Ada satu istilah dalam pelajaran fisika. Gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani mencoba dan mencoba. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di material kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.